Berikut beberapa pembahasan fikih kesehatan ringkas terkait wabah corona. Yang pertama, hukum sholat menggunakan masker ketika ada wabah. Ini hukumnya boleh. Memang hukum asalnya menutup mulut ketika sholat adalah makruh karena ada hadis larangannya. Tetapi ketika ada hajat penting karena wabah, maka hukumnya menjadi boleh. Sebagaimana kaedah fakullu makruhin indal hajah yubah. Hal makruh ketika ada hajat hukumnya menjadi mubah. Yang kedua, boleh menjamak sholat bagi tenaga medis yang sedang berjaga di ruang isolasi dan memakai APD, alat pelindung diri. Di mana pemakaian APD ini terkadang tidak boleh dilepas dalam jangka waktu shift, semisal 8 atau 12 jam. Petugas medis boleh menjamak sholat, baik itu sholat jamak takdim atau jamak takhir yang memudahkan bagi mereka. Karena ketika sudah memakai APD, sulit untuk berwudu dan tayamum. Hanya boleh jamak saja, tidak boleh dikosor. Karena kosor itu hanya hak orang yang musafir saja. Apabila masuk waktu subuh dan sholat subuh tidak bisa dijamak, saat itu petugas tidak bisa wudu maupun tayamum, maka ia boleh sholat dalam keadaan tanpa wudu dan tayamum. Ini adalah kemudahan dari Allah. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Yang ketiga, hukumnya boleh menggunakan hand sanitizer yang mengandung alkohol. Karena alkohol itu secara zat tidak memabukkan. Yang memabukkan itu adalah minuman beralkohol. Jadi, bedakan antara alkohol dan minuman beralkohol. Kita ambil contoh, misalnya alkohol 70% yang dipakai untuk hand sanitizer. Apabila diminum, alkohol 70% tidak menyebabkan mabuk, tetapi menyebabkan kematian. Jadi, ilat atau alasan bukan karena ada alkohol atau tidak, tetapi apakah menyebabkan mabuk atau tidak. Sebagaimana hadis dan kaedahnya, kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan adalah khamr. Keempat, pengurusan jenazah pasien yang terkena COVID-19. Pertama-tama kita doakan dahulu agar si mayit mendapatkan pahala mati syahid. Ini pahala yang sangat besar. Jenazah pasien yang terkena masih bisa menularkan, terutama melalui cairan-cairan dari jenazah tersebut. Sehingga dalam bentuk kehati-hatian, jenazah pasien COVID-19 diperlakukan berbeda, yaitu dibungkus dengan plastik untuk melindungi agar tidak ada cairan yang keluar. Apabila keadaan darurat seperti ini, jenazah disolatkan, dimandikan, dikafankan oleh petugas yang terlatih dan memakai APD. Apabila tidak ada, dalam keadaan darurat, jenazah boleh tidak dimandikan, tetapi ditayamumkan saja. Selebihnya, MUI telah mengeluarkan fatwa terkait hal ini. Silahkan merujuk fatwa MUI. Yang kelima, sholat goib bagi jenazah yang terkena COVID-19. Sholat jenazah hukumnya fardu kifayah. Artinya apabila sudah disalatkan oleh tim penyelenggara jenazah khusus COVID-19, maka ini sudah mencukupi. Lalu apakah boleh sholat goib? Dalam hal ini, kami memilih pendapat bahwa sholat goib itu khusus bagi jenazah yang tidak disolatkan sama sekali. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat goib bagi Raja Najasyi yang meninggal di tengah rakyatnya yang tidak beriman. Tentu tidak ada yang mensolatkan jenazah Raja Najasyi. Begitu juga dengan kasus jenazah kapal tenggelam atau pesawat tenggelam yang tidak ditemukan jenazahnya, maka kita sholat goib. Apabila kita tidak sholat goib, kita masih bisa melakukan kebaikan yang banyak untuk si mayit selain sholat goib, yaitu dengan mendoakannya atau bersedekah atas namanya.